action let's go 저 건물을 찾으러 Manajemen mutu pendidikan. Di dalam sebuah lembaga pendidikan harus ada mutu yang kita perhatikan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah pengertian manajemen mutu organisasi pendidikan. Manajemen mutu organisasi pendidikan adalah pendekatan yang digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa pendidikan yang mereka berikan kepada siswa itu mencapai tingkat keunggulan yang tinggi. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan harapan siswa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses pendidikan. Manajemen mutu organisasi pendidikan juga melibatkan perencanaan, pengawasan, dan perbaikan berkelanjutan dalam seluruh aspek pendidikan, termasuk kurikulum, metode pembelajaran, penilaian, dan dukungan sumber yang diperlukan untuk mencapai pendidikan yang baik. Sistem manajemen mutu organisasi pendidikan. Sistem manajemen mutu organisasi pendidikan adalah kerangka kerja yang membantu aspek lembaga pendidikan untuk merencanakan, mengevaluasikan, dan mengawasi seluruh aspek lembaga pendidikan mereka. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan pendidikan, pengaturan struktur sekolah, pemilihan metode pengajaran yang efektif, serta pengelolaan sumber daya sekolah. Pemilihan metode pengajaran yang efektif, serta pengelolaan sumber daya yang diperlukan, seperti tenaga kerja, fasilitas, dan teknologi pendidikan. Sistem ini juga mencakup proses pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa mutu pendidikan terus ditingkatkan. Yaitu prinsip manajemen mutu organisasi pendidikan. Yang pertama yaitu fokus pada siswa, yaitu pendidikan harus berpusat pada kebutuhan dan perkembangan siswa. Guru dan staf harus memahami dan merespon kebutuhan individu siswa. Yang kedua, kepemimpinan. Kepala sekolah atau rektor memiliki peran penting dalam memberikan arah dan visi pendidikan serta mendorong keterlibatan semua anggota staf dalam manajemen mutu. Yang ketiga yaitu partisipasi guru dan staf. Guru dan staf harus terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan proses pendidikan. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu perbaikan berkelanjutan. Organisasi pendidikan harus selalu mencari cara untuk meningkatkan kurikulum, metode pengajaran, dan dukungan siswa. Ini termasuk pemantauan hasil belajar siswa secara berkelanjutan dan penyesuaian berdasarkan temuan evaluasi. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data. Keputusan-keputusan dalam manajemen mutu harus didasarkan pada data dan bukti. Evaluasi terhadap hasil belajar siswa dan proses pembelajaran harus menjadi panduan bagi pengambilan keputusan. Yang keenam yaitu hubungan dengan orang tua siswa. Hubungan yang baik dengan orang tua siswa penting untuk mendukung pendidikan. Komunikasi yang terbuka dan transparan dengan orang tua dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Baiklah, selanjutnya ada tahapan manajemen mutu organisasi pendidikan. Yang pertama ada perencanaan kurikulum, di mana perencanaan kurikulum ini untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan dan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada implementasi pengajaran, di mana implementasi pengajaran ini melaksanakan pengajaran sesuai dengan rencana kurikulum yang telah dibuat. Selanjutnya ada evaluasi dan evaluasi hasil belajar, di mana evaluasi ini untuk mengukur kemajuan siswa dalam mencapai pembelajaran, apakah siswa-siswi bisa mencapai pembelajaran ataupun tidak. Selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan, yaitu dengan menggunakan hasil evaluasi untuk merancang perbaikan dalam kurikulum, pengajaran, dan dukungan siswa. Manajemen mutu organisasi pendidikan. Yang pertama adalah kebijakan pendidikan, adalah menetapkan arah dan komitmen organisasi terhadap mutu pendidikan. Yang kedua adalah struktur organisasi, yaitu menentukan peran, tanggung jawab, dan hubungan antara staf pendidikan. Yang ketiga adalah kurikulum dan metode pengajaran, yaitu merancang materi pembelajaran dan metode sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat itu penilaian dan evaluasi, yaitu menentukan cara pengukuran pencapaian siswa dan efektivitas pengajaran. Yang kelima adalah
dukungan sumber daya, yaitu menyediakan sumber daya yang fisik, finansial, dan manusia yang diperlukan untuk mendukung pendidikan. Yang keenam itu pengambilan tindakan perbaikan, yaitu menetapkan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan yang dilakukan.